Oke, selamat datang di Siniar Tijago SMA Negeri 1 Namang. Bersama saya Firmansyah sebagai operator dan rekan saya Nur Fadila dari kelas. 10-6. Nah, nampaknya tadi Anda sudah membuat KTP ya? Iya. Bagaimana perasaan Anda setelah membuat KTP itu? Ya kayak gimana ya? Biasa aja. Bisa aja, yakin. Bagaimana proses step by stepnya Anda membuat KTP itu? Tadi tuh prosesnya pertama kan kita antri ya. Terus pas dipanggil baru didata, habis itu foto dan tanda tangan, sidik jari. Udah itu aja sih. Fotonya itu gimana? Pakai gaya enggak? Enggak, biasa aja kayak foto KTP kan biasa. Gimana, minder enggak? Sedikit Sedikit apa? minder. Tadi itu bagaimana pelayanan dari Dukcapilnya itu? Bagaimana pelayanannya? Cukup baik dan memuaskan juga pelayanannya. Apa yang membuat Anda bisa mengatakan seperti itu? Ya karena tahap yang saya lakukan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jika tidak berjalan dengan lancar, apakah Anda akan mengatakan bahwa pelayanannya cukup tidak baik? Sedikit Sedikit apa? sedikit saya akan mengatakan kalau pelayanannya kurang baik. Bagaimana jika itu terjadi karena kesalahan teknis bukan dari petugasnya? Saya memaklumi karena kan kejadian tanpa kita duga. Tanpa diduga ya? Iya. Jadi KTP-nya itu langsung ada apa gimana? Harus nunggu? Harus menunggu dulu mungkin proses pembuatannya dulu. Itu KTP digital atau iktp? IKTP. iktp ya? Berarti belum sampai ke KTP digital? Belum. Nah, Ananda Nur Fadila udah tahu belum apa itu KTP digital? Kurang tahu, coba jelaskan. Saya juga tidak tahu, maka daripada itu saya bertanya kepada Anda itu. Secara singkat saja, secara saya membaca di artikel itu KTP digital itu adalah KTP yang terinstal di aplikasi. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengeluarkan KTP yang kartu yang biasa itu, dan tidak perlu lagi menggunakan fotokopi KTP karena sudah ada melalui digital. Jadi kita bisa melihat melalui handphone kita ya. Ya, singkatnya seperti itu. Anda ini nampaknya sangat muda ya, bandingkan umurnya ya. Berarti baby fresh ya. Bukan lebih fresh tapi hemat muka. Apa? Nah, tadi kan udah bikin KTP tuh. Dijelasin nggak bagaimana setelah itu apa fungsi KTP itu? Tidak, karena mungkin secara umur dan pendidikan juga pasti semua orang tahu apa manfaat dan kegunaan KTP. Nah, kamu sendiri tahu nggak fungsi KTP itu apa selain buat pinjol? Tahu, KTP itu jika kita bepergian itu sangat dibutuhkan, dan untuk bikin kayak SIM, ATM kan kita harus juga memiliki KTP. Nah, saya dengar Anda ini pernah sekolah di luar Bangka ya? Ya. Nah, jadi bagaimana peran KTP itu untuk keberlangsungan bepergian Anda? Sangat dibutuhkan karena kalau kita mau check in saat di bandara kita harus mengeluarkan KTP kita atau identitas kita. Saya nggak pernah ke bandara nyimak. Nah, setelah membuat KTP ini, apa langkah yang akan Anda lakukan? Apakah akan membuat SIM atau yang lain? Atau bahkan bisa membuat akun GoPay berbayar? Kayaknya setelah ini saya akan membuat ATM dulu. Membuat ATM ya? Iya. Apakah nggak tertarik buat bikin SIM? Itu kan juga keharusan bagi semua orang untuk bisa mengendari kendaraan seperti bermotor, kendaraan roda 4 dan yang lain. Tertarik, tapi kalau untuk kendaraan untuk SIM sekarang kayaknya belum secepatnya. Kenapa? Karena saya juga jarang bepergian dan Jarang berpergian bukan berarti nggak bikin SIM ya. Itu juga penting, apalagi jika terjadi razia, Anda bisa dikenakan pasal. iya. Kalau untuk SIM saat ini saya kalau bepergian jauh kurang berani. Kenapa kurang berani? Apakah tidak memiliki teman atau bagaimana? Karena
ada trauma di masa lalu. Trauma ya. Oke, karena itu trauma saya tidak akan membahas hal tersebut. Yang saya akan bahas adalah kenapa Anda tidak tertarik untuk membuat seperti akun GoPay berbayar karena tadi Anda tidak menyebutkan hal tersebut. Karena bagi saya itu kurang penting bagi saya. Kurang penting bagaimana? KTP digital itu juga berapa penting loh. Sekarang ini kita sudah teknologi berkembang pesat seperti sekarang ini kita memiliki podcast dan lagi itu jika kita memiliki KTP digital atau GoPay digital itu kita tidak perlu lagi takut lupa membawa uang dan takut uang kita jatuh. Apalagi seperti teman saya yang suka mengambil uang di jalan itu sangat berbahaya. Baik, sebenarnya ada kepikiran sampai situ, tapi karena saya tipe orang yang boros, jadi takutnya habis. Kan kita itu dalam pelajaran ekonomi kan ada skala tuh. Nah, skala kebutuhan dan skala keinginan. Nah, itu kan bisa dibuat seperti itu kan agar bisa menyaring pengeluaran kita. Tapi yang namanya cewek, lihat apapun pasti dia mau. Masa sih? Iya. Karena kamu cowok tidak merasakan. Maka daripada itu, kasih contoh. Kasih contoh, kalau lihat barang yang bagus, pasti langsung mau. Jika tidak memiliki uang bagaimana? Apakah akan berhutang? Apakah akan pinjol? Bisa jadi seperti orang-orang yang di luar sana, mereka lebih mementingkan keinginan mereka daripada pemasukan mereka yang ada. Orang di luar sana atau Anda membicarakan diri Anda sendiri nih? Saya nah, kita kan nggak pernah tahu nih kan ya? Karena saya kan orangnya hemat tuh. Ya, saya sih gimana ya? Kalau tidak ada, ya saya mungkin menabung ya dari uang jajan saya sehari-hari. Di situ saya tabung, baru saya membelikan apa yang saya inginkan. Berarti Anda ini suka menabung ya? Alhamdulillah. Biasanya seminggu itu berapa kali menabung? Seminggu mungkin 2 sampai 3 kali. Pengeluaran apakah banyak? Pengeluaran satu hari mungkin bisa 30.000. 30.000 itu menurut saya juga cukup hemat karena saya seminggu itu lebih dari 30.000 jika dihitung-hitung. Itu bukan karena saya boros tapi karena saya ingin jajan. Karena jujur saja jajan sekarang ini ukuran cukup mengecil. Contohnya Super Neat. Nah, itu kan udah mengecil tuh. Tepatnya juga ada berkurang. Berarti benar kan? Setiap kita melihat sesuatu pasti kita langsung tertarik sama. Oh tidak, batas berbeda. Saya itu kan memang ada keinginan dari rumah bukan karena melihat. Oh iya. Apalagi sekarang ini semuanya mahal dan gaji orang tua saya itu cukup ya normal lah ya. Jadi saya itu harus bisa mengelola uang itu. Hikmah dari kejadian ini itu kita bisa mengelola uang dengan baik, bisa mengatur skala kita dalam berbelanja. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju dengan saya atau bagaimana? Ada alasan lain? Cukup setuju karena emang kedepannya kita tidak tahu ya seperti apa pemasukan kita, apakah akan lancar ataupun tidak. Nah, berbicara tentang kedepannya, bagaimana rencana Anda setelah lulus SMA ini? Apakah Anda ada keinginan untuk kuliah atau langsung bekerja? Untuk selesai SMA ini, saya akan melanjutkan kuliah. Kuliah? Kalau boleh tahu itu di luar Bangka atau di sini aja? Insya Allah di luar Bangka. Jika dikira-kira itu akan memilih jurusan apa? Jurusan manajemen bisnis atau hukum. Oh, berarti Anda suka hukum nih ya? Lumayan. Tapi jangan dibahas. Sepertinya Anda ini udah connect. Saya akan mau kemana? Kenapa Anda memilih manajemen bisnis? Sedangkan Anda sendiri sudah bilang bahwa Anda ini orangnya boros. Oh, karena di manajemen bisnis ini di situ mungkin saya lebih bisa belajar ya tentang kebutuhan masyarakat ke depannya dan kebutuhan saya juga. Terus juga itu adalah mungkin peluang saya untuk mewujudkan cita-cita saya. Anda ini kan udah milih 2 pilihan nih jika mau kuliah, manajemen bisnis dan juga hukum. Berarti secara tidak langsung Anda ini suka pelajaran ekonomi dan juga MTK nih ya? Iya. Kenapa Anda nyukai itu?
nggak tahu, tiba-tiba suka aja karena mudah, enak dipelajari. MTK itu bagi Anda mudah. Apa hal yang membuat itu mudah? Mudah kalau kita bisa mengetahui rumusnya. MTK itu kan bukan cuma perkara rumus nih ya, butuh penalaran yang lebih dalam. Bukan seperti fisika yang bisa menghafal rumusnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu mudah sedangkan bagi orang lain itu mudah? Akankah itu bisa menjadi motivasi bagi saya sendiri dan teman-teman saya yang lain? Setiap orang mungkin memiliki pemikiran yang berbeda dan juga istilahnya bisa dibilang kayak kelancaran dalam berpikirnya. Nah, jadi saya tidak mengatakan kalau saya itu pintar, tapi setiap orang kalau dia mau berusaha pasti dia bisa. Dan itu yang saya lakukan untuk mempelajari pelajaran matematika selama ini. Bagaimana jika semua pelajaran itu susah bagi orang lain? Apakah Anda akan memarahinya atau bagaimana? Kalau untuk memarahi tidak, mungkin di situ saya akan lebih memotivasikan atau mengajari sampai dengan cara saya sendiri sampai orang itu paham. Oh, berarti Anda ini suka membantu orang lain ya? Bagaimana jika orang tersebut tidak mau rumusnya tetapi hanya ingin jawabannya? Tidak ingin belajar dari Anda tapi hanya ingin jawaban Anda? Sering saya mengalami hal seperti itu. Bagaimana Anda lakukan itu? Kalau saya lagi nggak mood, mungkin langsung saya kasih jawabannya. Tapi kalau memang saya lagi moodnya, saya bakal ajarin dia sampai dia bisa. Berarti ini tergantung mood ya? Iya, tapi kasihan juga kalau kita ngasih jawaban ke orang tapi orang tersebut tidak tahu. Karena untuk seterusnya, kalau kita tidak mesti juga harus tergantung kepada orang lain juga. Makanya benar tuh. Pelajari. Bagi saya nilai besar itu jika tidak sesuai dengan kualitas orang tersebut maka percuma saja. Iya. Karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Karena jika kita dites dan nilai kita besar maka itu percuma saja. Orang akan berpikir buruk tentang kita. Lebih baik bagi saya lebih baik itu nilai kita biasa aja tapi kita sesuai dengan kualitas yang kita punya. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat saya ya lebih baik seperti itu daripada kita berjuang tapi kita mengisi tapi dengan hasil orang lain. Kita berhasil dengan bukan hasil dari kita sendiri tapi hasil orang lain. Bagi Anda ini apa sih peran penting dari mendapatkan prestasi itu? Apakah agar bisa pamer atau hal lainnya? Prestasi itu bukan hal yang mudah ya untuk mendapatkannya. Nah, benar. Harus butuh perjuangan juga. Jadi bagi saya prestasi itu bukan hal yang untuk dipamerkan, tapi mungkin hal yang bisa menjadi kebanggaan diri kita sendiri dan kedua orang tua kita. Baik, seperti itu ya. Nah, di kelas 10 ini kan perdana pertama kalinya kita menggunakan kurikulum Merdeka nih. Bagaimana pendapat Anda sejauh ini selama bersekolah sekitar kurang lebih 6 sampai 8 bulan di sini, pendapat Anda tentang kurikulum Merdeka ini? Apa saja sih hal yang kurang itu dan apa saja kelebihannya dibandingkan kurikulum 13? Oke, jadi kelebihan dari kurikulum Merdeka ini di sini kita bisa mempelajari semua pelajaran ya. Kalau di kurikulum sebelumnya kan kayak penjurusan ya, ada IPA dan IPS. Jadi mereka cuman mempelajari apa yang mereka ambil. Kalau di kurikulum Merdeka kita bisa mempelajari semuanya. Kita bisa yang mungkin kita tidak bisa pelajari tentang kimia, di sini di kurikulum Merdeka kita bisa karena dipelajari. Terus juga untuk selanjutnya di kurikulum Merdeka ini kita bisa memilih jurusan kita, apa yang kita inginkan, di mana minat kita. Di situ kita bisa mengambil jurusan tersebut. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini kan kita diharuskan belajar menggunakan IT nih. Nah, bagi Dila sendiri, bagaimana sih peran IT itu bagi Dila? Kalau bagi saya peran IT itu cukup penting ya, karena di era teknologi sekarang, era digital, apa-apa itu kan harus lewat smartphone atau komputer lainnya. Gawai. Jadi bagi saya itu sangat penting. Sangat penting dalam hal mencari informasi nih ya. Nah, jika kita berbicara tentang informasi,
Seperti yang kita ketahui, pelaku pembunuhan bocah 8 tahun di Bangka Barat itu sudah ditangkap dan motifnya sudah diketahui karena masalah ekonomi. Iya. Dan seperti yang kita ketahui juga, di situ dia meminta tebusan. Nah, di situ dia mengatakan bahwa dia itu belajar cara mencarinya itu menggunakan media sosial. Bagaimana menurut Anda? Mungkin setiap orang berbeda ya. Ada yang menggunakan media sosial dengan memang yang bermanfaat banget. Ada juga mereka menyalahgunakan media sosial tersebut. Terus kalau untuk berita ini mungkin si pelaku itu menggunakan media sosial dengan hal yang negatif, bukan yang seharusnya. Jadi yang seharusnya itu bagaimana menurut Anda? Yang seharusnya itu ya mungkin tidak sampai segitunya ya, sampai pembunuhan. Segitunya apa? Sampai pembunuhan gitu, dia mencari informasi tentang orang tersebut. Bagaimana jika dia tidak melakukan pembunuhan tetapi melakukan penganiayaan? Itu juga parah banget ya, penganiayaan. Jadi singkatnya tidak seharusnya melakukan kriminal nih ya. Iya. Nah, jika kita berbicara kriminal nih, dan Anda sendiri juga mengatakan bahwa ingin berkuliah di bidang hukum, bagaimana Anda akan menyelesaikan kasus ini selain memenjarakannya? Mungkin kita harus mencari bukti ya, bukti yang memang benar-benar kuat banget, yang tidak lemah buktinya. Terus baru kita akan mengikuti pasal yang ada. Nah, kebanyakan dari kriminal itu kan karena motifnya ekonomi nih. Karena sekarang ini seperti yang kita ketahui, mencari pekerjaan itu cukup susah. Nah, bagaimana jika Anda menjadi manajemen bisnis dan cara agar Anda mengurangi hal tersebut? Di sini kayaknya pembahasannya terlalu tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau Terlalu tinggi gimana? kayaknya belum sampai, seharusnya belum sampai ke sana. Tapi Nah, bukan begitu, karena kita ini kan harus berpikir jauh nih. iya. Jadi Bagaimana? kalau untuk manajemen bisnis ya di sini kita harus memang benar-benar bisa melakukan pengeluaran sama dengan pemasukan kita. Oh, jadi balance nih ya. Iya. Bagaimana jika orang tersebut lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, dan bagaimana jika lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran? Kalau lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, itu seharusnya orang tersebut harus bisa memilih mana itu Mengelola kebutuhan, uang. iya, mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Berarti ini maksudnya ke ekonomi di materi skala prioritas ya. Iya. Terus kalau untuk lebih besar Pendapatan. pemasukan daripada pengeluaran, itu ya nggak apa-apa, terserah orang tersebut, asalkan di samping itu kita juga harus menabung ya, karena kedepannya kita tidak tahu apakah pemasukan kita itu akan begitu terus, karena kehidupan ini kan ada pasang ada surutnya. Nah, seperti yang kita ketahui kan, jika lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, bagaimana kita bisa agar memutarbalikkan faktor tersebut, sehingga dari sebelumnya jika saya nih pengeluarannya banyak dan pendapatannya sedikit, bagaimana agar saya membalikkan hal tersebut, yakni agar lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran? Bagaimana caranya selain bekerja? Mungkin kalau misalnya ya seperti PNS kan hanya bekerja kayak bisa guru kan. Nah, kalau mau lebih pendapatannya lebih besar, pengeluarannya lebih besar, maka harus memiliki kerja sampingan. Kayak misalnya jualan online atau banyak ya sekarang ini kayak perdagangan online gitu. Jadi mungkin bisa juga melakukan penjualan online. Nah, seperti tadi kan udah nyinggung BNS nih. Nah, seperti yang saya ketahui tadi, baru tadi pagi saya baca artikelnya itu, jika bahwa tahun depan, yakni tepatnya tahun 2024, akan dibuka untuk karyawan CPNS dan juga P3K alias pegawai pemerintah. Nah, kuotanya itu 1 juta orang. Apakah kamu tahu 1 juta orang itu seluruh Indonesia apa khusus seprovinsi? Kalau berita itu kayaknya saya belum buka ya, jadi kurang tahu juga. Jika Anda mendapatkan pilihan tersebut, apakah Anda akan Anda akan memilih CPNS itu? Mungkin iya,
sebagai sampingan. Sampingan ya. Ya, untuk menutupi kekurangan dari pemasukan kita. Oke, jadi kesimpulannya kita ini selain dari agar bisa mengatur dari penggunaan IT seperti gawai, gadget dan laptop dan semacamnya, kita juga harus bisa mengelola uang ya. Oke, mungkin cukup sekian siniar jago kita pada kali ini. Saya Firmansyah pamit undur diri. Saya Nur Fadila. Dan kami terima kasih.